Selamat datang kembali di arena pertarungan alias kantor. Kita semua tahu, pulang kerja itu bukan cuma soal jam, tapi soal sisa-sisa energi dan mental yang hancur. Tiap notifikasi email rasanya kayak alarm serangan udara. Setiap tatapan sinis dari kolega atau nasihat pedas dari bos rasanya lebih efektif dari obat tidur. Ya kita sering bertanya, sebetulnya apa salahku? Tenang, itu bukan salah kamu. Kamu cuman kebetulan ada di lingkungan yang penuh dinamika, yang pelan-pelan mengikis mental, menghancurkan kepercayaan diri, dan membuatmu bertanya, apa aku bodoh? Jawabannya, jelas tidak. Tapi, bagaimana kalau kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pemilik medan perang? Di video ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun mental baja di tengah lingkungan kerja yang inspiratif ini. Siap-siap, kita akan bongkar rahasia, tips, dan filosofi untuk bertahan hidup di rimba korporat. Mari kita pakai analogi yang lebih relatable. Anggaplah mentalmu itu seperti villa mewah. Tapi sayangnya, kantor tercinta kita ini adalah pabrik kabut beracun. Kabutnya tidak mematikan langsung, tapi pelan-pelan menyusup, merusak pondasi, dan membuat villa impianmu jadi gubuk reot. Lucunya, banyak dari kita malah berusaha mengusir kabut itu. Kita coba mengubah atasan yang egois atau rekan kerja yang hobi menjatuhkan. Percuma, kata filsuf Epictetus, kita tidak bisa memilih cuaca, tapi kita bisa memilih payung kita. Payungmu adalah dirimu sendiri. Jadi langkah pertama adalah menerima realitas. Menerima kalau orang lain memang dinamis, dan kamu tidak punya remote control untuk mengubah mereka. Fokus pada villa kamu. Ini adalah pelepasan beban yang paling efektif. Lalu bagaimana cara memperkuat pondasi mentalmu? 1. Pasang pagar batas yang tinggi. Ini adalah pagar anti komentar. Belajarlah untuk bilang tidak. Tidak untuk lembur yang sukarela tapi wajib. Tidak untuk tugas yang jelas-jelas bukan tanggung jawabmu. Ini bukan berarti kamu tidak kooperatif, tapi kamu tahu mana pekerjaan dan mana pelayanan ekstra. Kata filsuf Seneca, lebih baik tidak berjanji daripada memenuhinya dengan susah payah. 2. Fokus pada plotmu sendiri. Kantor itu penuh drama yang tidak berbayar. Abaikan. Fokus pada plot cerita hidupmu. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, kualitas pekerjaanmu, belajar hal baru, dan kebahagiaanmu di luar kantor. Jangan buang energi untuk episode drama yang tidak ada di naskahmu. 3. Jadilah pengamat drama, bukan pemeran utamanya. Ketika ada acting dari rekan kerja, tonton saja. Anggap itu hiburan gratis. Jangan biarkan ucapan atau tingkah mereka merusak moodmu. Seringkali, orang yang berakting itu sebenarnya sedang berjuang dengan naskahnya sendiri. Kamu bukan harus ikutan emosi, kamu cuma penonton. Setelah pondasi kuat, kini saatnya mengisi ulang energi. Karena bertahan hidup itu melelahkan. 1. Buang sampah emosional. Emosi negatif itu seperti sampah. Kalau tidak dibuang, baunya akan mengganggu. Salurkan lewat olahraga, menulis, atau curhat ke orang yang tepat. Jangan biarkan sampah itu menumpuk di halaman villamu. 2. Rekrut pasukan pendukung. Lingkungan kantor itu kan kompetitif, jadi kamu butuh pasukan di luar sana. Cari orang-orang yang bisa kamu percaya. Mereka adalah oasis di padang gurun korporat. 3. Self-care sebagai sumbangan ke diri sendiri. Ini bukan lagi kemewahan tapi kewajiban. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu suka. Itu adalah donasi paling penting untuk kesehatan mentalmu. Ini adalah babak terakhir. 1. Ubah sudut pandang. Coba lihat cobaan ini sebagai latihan mental gratis. Anggap saja ini gym untuk mentalmu. Seperti kata filsuf Friedrich Nietzsche, apa yang tidak membunuhku, justru membuatku lebih kuat. Setiap drama itu membuat mentalmu semakin baja. 2. Siapkan exit strategy.
Mental baja juga berarti berani mengambil keputusan yang sulit, termasuk keluar. Siapkan plan B-mu. Perbarui CV, kirim lamaran diam-diam. Memiliki pintu keluar akan memberimu kekuatan. Kamu tidak lagi merasa terjebak, tapi sedang memilih. Kamu yang memegang kendali. Ingat, kamu tidak harus menang melawan semua orang. Kamu hanya perlu menang melawan dirimu sendiri untuk tidak menyerah. Lingkungan kantor yang penuh warna mungkin akan selalu ada, tapi kamu tidak harus membiarkannya menghancurkanmu. Kamu layak bahagia dan kamu punya kekuatan untuk menciptakannya. Jadi apa langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk memperkuat mentalmu? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa, kamu tidak sendirian.